Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Masih dalam suasana Idul Fitri, Dapur Umfat mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk tayangan kali ini merupakan pengalaman Dapur Umfat mengeksekusi resep sandwich cookies kala Ramadan yang lalu yang ternyata sangat disukai oleh anak-anak. Seperti apa resep dan cara pembuatannya? Berikut bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti membuat nastar. Namun untuk isiannya kita bisa variasikan. Dan berikut cara pembuatannya. Pada wadah bersih yang telah kita siapkan, masukkan mentega. Kemudian masukkan margarin. Untuk mentega, saya mempergunakan perpaduan Ancor dan Corman Patisi, sementara untuk margarinnya dengan Royal Palmia. Mixer sesaat hingga mentega dan margarin terurai, lalu masukkan gula halus dan kita melanjutkan memixernya kembali hanya sampai tercampur saja. Setelah itu masukkan 2 butir kuning telur, mixer hingga maksimal 2 menit seluruh proses tadi. Dan kita bisa mulai memasukkan bahan kering yaitu susu bubuk, tepung maizena, dan tepung protein rendah. Kemudian saring terlebih dahulu agar tidak ada bahan kering yang menggumpal di dalam adonan. Setelah seluruh bahan kering tersaring, kita bisa lanjutkan proses mengaduknya dengan menggunakan spatula. Aduk dengan bantuan spatula hingga seluruh bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam wadah bowl ini bisa tercampur secara sempurna. Jika adonan dirasa telah makin berat, maka kita bisa melanjutkan dengan mempergunakan ujung-ujung jari kita untuk mencampurkan seluruh bahan. Pastikan proses ini tidak terlalu lama agar gluten tidak terbentuk dan menimbulkan keras pada adonan. Proses pencampuran adonan ini dilakukan tanpa terlalu banyak tekanan, dan jika seluruh bahan sudah tidak terlihat di dasar wadah dan tercampur seluruhnya, kita bisa menghentikan proses ini dan melanjutkan proses selanjutnya. Ambil 70 gram adonan masing-masing, diletakkan di atas 2 wadah ini. Kemudian masing-masing wadah kita beri pewarna. Saya memberi warna hijau dan merah. Lalu dengan bantuan tangan kita bisa meratakan pewarna atau perasa yang kita telah teteskan di atas adonan. Setelah warna hijau selesai, saya melanjutkan mencampurkan pewarna atau perasa ke dalam 70 gram adonan lainnya, dan dengan bantuan tangan kita ratakan pewarna tersebut ke seluruh adonan. Kita perlu menambahkan 1 sendok teh margarin atau mentega ke dalam adonan ini untuk nantinya memudahkan kita membentuk dengan squid. Lanjutkan memasukkannya ke dalam plastik segitiga. Untuk warna merah kita juga perlu memasukkannya ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan kita membentuk bagian dalam dari sandwich cookies. Dan berikut 2 warna tersebut yang siap untuk digunakan. Proses selanjutnya yaitu memulung-mulung adonan. Ambil seberat 3 gram adonan, lalu kita pulung-pulung atau kita bulatkan. Lakukan proses ini hingga seluruh adonan yang tersisa di bowl terbentuk bundar dengan cara memulung-mulung seperti ini. Setelah seluruhnya kita pulung-pulung, kemudian kita bisa melanjutkan proses berikutnya yang akan memudahkan kita untuk membentuk, yaitu adonan yang telah kita pulung-pulung dalam bentuk bundar tadi kita bentuk menjadi persegi panjang
dengan ujung yang kita belokkan. Setelah berhasil, kita bisa letakkan di atas loyang. Lakukan sampai seluruh adonan terbentuk dengan bentuk yang sama. Dan inilah beberapa adonan yang telah saya bentuk persegi panjang dengan ujung sisi yang kita tumpulkan. Kita letakkan seluruhnya di atas loyang. Dengan proses per fase seperti ini akan lebih memudahkan kita menyelesaikan cookies ini dalam waktu yang relatif lebih singkat. Setelah itu, kita bisa mulai menghias sandwich cookies ini dengan memberikan efek selada mempergunakan adonan berwarna hijau, lalu kita tambahkan adonan berwarna merah di sela-selanya untuk memberikan efek saus atau sambal di atas selada yang tadi telah kita bentuk. Lanjutkan menghiasnya hingga seluruh adonan yang harus kita tutupi dengan hiasan bisa kita hias seluruhnya. Setelah seluruh hiasan kita berikan di atas adonan, kita bisa tambahkan selai nanas di atas hiasan selada dan saus tadi. Untuk sandwich cookies ini, kita bisa variasikan isi tidak hanya dengan mempergunakan selai nanas saja. Jika Bunda ingin mempergunakan selai homemade lainnya dengan konsistensi yang sama juga bisa dilakukan. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 25 hingga 30 menit. Untuk pengalaman pertama ini, lapisan paling atas tidak saya tumpuk dulu di atas burger untuk mematangkan secara sempurna. Sambil menunggu sandwich cookiesnya matang, kita bisa mempersiapkan bahan olesan untuk bagian atasnya. Berikut bahan-bahannya dan cara pencampuran bahan olesan. Bahan-bahan untuk olesan yaitu 2 butir kuning telur ditambahkan 3/4 sendok makan air matang dan 1-2 tetes pewarna warna kuning telur, lalu aduk rata. Setelah teraduk secara merata, kita bisa lanjutkan dengan menyaring campuran kuning telur, air, dan pewarna tersebut agar tidak ada lemak-lemak yang terikut yang akan membuat olesan kita kurang mulus. Lanjutkan dengan meletakkan lapisan paling atas pada burger yang tadi kita masih pisahkan pada proses pemanggangan, lalu kita tempelkan di atas selai. Jika menggunakan cara yang tadi saya jelaskan, yaitu lapisan atasnya tidak ditempelkan di atas selai terlebih dahulu dalam proses pemanggangan pertama, maka kita akan kesulitan untuk menempelkannya di atas selai. Nanti kita akan gunakan cara berikutnya. Karena sudah terlanjur, mari kita lanjutkan dengan mengolesi olesan kuning telur pada lapisan paling atas dari sandwich cookies ini. Setelah olesan pertama selesai, kita olesi pada permukaan sandwich cookies ini. Kita bisa tambahkan 1 sendok teh minyak dan 1 sendok teh susu kental manis ke dalam mangkok berisi olesan pertama tadi. Namun jika ternyata olesan pertama berkurang sangat banyak, maka kita bisa menambahkan telur dan bahan-bahan seperti olesan pertama lagi dan ditambahkan bahan minyak dan susu kental manis. Aduk rata seluruh bahan. Setelah tercampur seluruhnya, maka kita bisa lanjutkan proses pengolesan di atas sandwich cookies, yaitu olesan kedua. Lakukan proses ini hingga seluruh permukaan sandwich cookies tertutupi seluruhnya dengan olesan kedua ini. Setelah mengulangi pengolesan 2 hingga 3 kali, maka pada bagian atas olesan tadi kita bisa berikan
taburan wijen di atas permukaan sandwich cookies. Dan setelah selesai seluruhnya, kita bisa masuk pada proses pemanggangan. Sebelum masuk pada proses pemanggangan kedua, berikut adalah cara lain membentuk sandwich cookies seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ambil adonan yang telah kita pulung bulat sebelumnya, lalu dengan bantuan kedua telapak tangan kita pipihkan sehingga bentuknya menjadi lebih memanjang dari sebelumnya. Dengan bantuan jempol kita tipiskan hingga hanya beberapa senti, lalu letakkan selai di atasnya. Ya, dengan cara yang sama kita buat bentuk yang sama untuk lapisan paling atas seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah dipulung-pulung bulat, lalu dipipihkan dan ditekan dengan jempol sehingga setipis ini, dan kita bisa letakkan di atas selai. Kalau dengan cara seperti ini tanpa dipanggang terlebih dahulu, maka lapisan paling atas akan mudah menempel dengan selainya. Nah, seperti ini ya Bunda. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita bisa ambil adonan hijau yang telah kita buat tadi, lalu kita beri hiasan di luarnya seperti ini. Yang saya lakukan ini lebih mudah sekali dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya jauh lebih simpel, tidak bertahap seperti tadi. Setelah diberi lapisan berwarna hijau, kita bisa tambahkan adonan berwarna merah ini untuk memberi efek seolah-olah ada saus atau sambal pada burger cookies ini. Ini selesai, kita bisa letakkan di atas loyang. Lakukan semuanya hingga selesai, lalu panggang sekaligus. Setelah dipanggang dan dikeluarkan dari oven dan bersuhu ruang, lalu olesi sebanyak 2-3 kali dengan olesan kuning telur, dan kita memasuki proses pemanggangan kedua. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius selama 10 hingga 15 menit dengan api atas saja. Dan inilah hasil yang telah matang. Sandwich cookies kita telah siap disajikan dan disantap. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.